Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang bagaimana propaganda media Amerika Serikat terhadap Muslim. Jadi pertama di kelompok kami ada beranggotakan dengan saya sendiri, Duyandra Erlangga, lalu ada Kesya Sahda, lalu juga ada Fatira Salsabila dan Ahmad Marwan Atamimi, dan juga ada Chandra Aska. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan kelompok. Menurut Gerhard Malezke, komunikasi internasional adalah proses komunikasi antara berbagai negara atau bangsa yang melintasi batas negara. Salah satu cabang dari komunikasi internasional sendiri ialah propaganda. Lantas, apa itu propaganda? Propaganda adalah suatu hal yang sering dibahas dan diucapkan pada saat melakukan kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif, direncanakan untuk mempengaruhi adanya pandangan serta tingkah laku. Dalam proses kekuasaan dikenal istilah propaganda. Istilah itu menjadi penting karena propaganda adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang telah sering kali digunakan oleh individu ataupun kelompok yang nantinya sebagai media untuk menyebarluaskan suatu keyakinan atau doktrin. Terma propaganda adalah suatu hal yang sering dibahas dan sering diucapkan pada saat melakukan kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif, direncanakan untuk mempengaruhi adanya pandangan serta tingkah laku agar nantinya dapat sesuai dengan keinginan dari propagandis. Baik, saya Fatira. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah atau duduk perkara. Kenapa sih media-media AS ini sampai membuat keputusan untuk melakukan propaganda terhadap muslim-muslim di negaranya. Jadi hal ini tuh awal mulanya terjadi pada saat pasca revolusi Iran, dimana kita semua tahu nih kalau revolusi Iran merupakan revolusinya umat muslim di seluruh dunia, dan revolusi Iran itu berdampak terhadap seluruh muslim dan stabilitasnya di seluruh dunia juga. Nah, mulailah pada saat itu media-media AS, surat-surat kabar AS mulai menyebarkan hal-hal negatif dan juga propaganda negatif. Nah, masalahnya Amerika Serikat ini kan sebagai negara yang superpower. Nah, media-medianya ini pada saat itu cenderung dilihat oleh negara-negara dunia ketiga lainnya. Jadi negara-negara lain tuh melihatnya patokannya di media AS gitu. Oh, masalahnya dari media AS aja udah ngeklaim ini tuh perbuatan muslim gitu. Nah, jadinya ini berdampak kepada negara-negara lain gitu. Nah, sikap sinis ini tuh terus berlanjut sampai adanya insiden pengaboman 9/11 pada tahun 2001, dimana peristiwa 9/11 ini kita tahu ya, dalang dibalik semuanya ini memang Al-Qaeda, yaitu dimana pada saat itu pemimpinnya adalah Osama bin Laden. Cuman Al-Qaeda ini bukan merupakan pure Islam yang baik gitu loh. Nah, tapi masalahnya media AS ini mempropagandakan bahwa semua muslim di seluruh dunia itu adalah sebagai troublemaker. Nah, sebagian masyarakat Amerika Serikat itu mulai tidak toleran dan melakukan hal-hal negatif kepada muslim di negaranya. Nah, disinilah menurut penelitian bahwa sebenarnya peran dari media itu sangatlah penting sekali bagi masyarakat, untuk opini publik bagi masyarakat, apalagi media AS sebagai media besar, sebagai media yang dilihat oleh negara-negara lain. Maka dari itu seharusnya pada saat itu media AS tidak melakukan propaganda. Peristiwa penembakan 3 muslim di Chapel Hill pada tanggal 10 Februari 2015 memperlihatkan sikap stereotip media massa Amerika Serikat dalam hal penggunaan kata panggilan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan. Hal ini bisa dilihat dalam terbitan The New York Times pada tanggal 12 Februari 2015. Craig Stephen Hicks yang merupakan pelaku penembakan terhadap 3 muslim hanya dilabeli sebagai angry man, bahkan aksinya tidak dianggap sebagai teror. Berbeda dengan peristiwa Charlie Hebdo yang terjadi di Paris pada tanggal 7 Januari 2017, The New York Times melabeli Said dan Sharif sebagai teroris dan aksi mereka dianggap sebagai teror. Pelabelan tersangka atau pelaku kejahatan ini cenderung melihat latar belakang seperti ras atau agama dari si pelaku. Jika tersangka merupakan pria atau wanita kulit putih, mereka cenderung dilabeli sebagai angry man, gunman, suspect, dan lone wolf. Sementara jika tersangka merupakan pria atau wanita kulit gelap ditambah seorang muslim, akan dilabeli sebagai teroris.
Sikap yang diberikan oleh media di Amerika Serikat terhadap Islam ini bukanlah tanpa dasar. Perlakuan media massa Amerika Serikat dalam pemberitaan Muslim ini dipengaruhi oleh adanya sikap Islamofobia yang sudah menjalar di segala lapisan masyarakat Amerika Serikat. Sikap Islamofobia dapat didefinisikan sebagai rasa takut terhadap agama Islam atau takut terhadap penganut agama itu sendiri yang dikenal sebagai Muslim. Islamofobia ini merupakan turunan dari sikap xenofobia atau sikap curiga dan benci yang berlebihan terhadap orang asing. Dan sikap ini pun merupakan suatu bentuk kekhawatiran karena adanya perbedaan antara kebudayaan dan ideologi politik. Hal inilah yang sering dirasakan oleh para Muslim yang berimigrasi ke negara-negara barat. Sikap masyarakat Amerika Serikat yang identik dengan sikap Islamofobia ini ternyata juga memberikan pengaruh kepada pemberitaan yang mereka lakukan. Sikap Islamofobia yang ada di diri mereka ini terlihat jelas dari ideologi anti-Muslim hate crime mereka, yaitu mereka memukul rata semua Muslim dengan pandangan negatif. Sehingga tentu saja pemberitaan yang ada di media massa ini terlihat double standard terhadap Islam. Hal ini terjadi akibat peristiwa 9 September 2001 di mana media massa Amerika Serikat menuduh bahwa Muslim adalah dalang dari peristiwa itu. Kontroversi yang terjadi antara penentang dan pendukung atas usulan pendirian Islamic Center di dekat wilayah Ground Zero atau Manhattan meletus pada musim panas tahun 2010. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Muslim Amerika Serikat merasa kesulitan dan takut atas sikap yang ditunjukkan kepada Islamofobia. Contohnya pembunuhan massal yang terjadi di Columbian High School merupakan contoh di mana media mainstream memperlihatkan cara pembawaan berita yang berbeda meskipun dalam peristiwa ini banyak korban serta 2 penembak yang melakukan bunuh diri. Di media kan itu tidak terlalu melampiaskan berbagai kerusakan maupun kerugian yang terjadi atas keyakinan agama atau organisasi para pelaku kejahatan. Hal ini adalah sebuah stereotip yang dibuat oleh media mainstream untuk membangun pola pikir serta opini para audiens dan para pembaca agar menjadi Islamofobia. Mereka mengkategorikan semua Muslim sebagai suatu hal yang negatif dan terkadang menganggap organisasi atau perkumpulan yang diikuti oleh para Muslim adalah sumber dari hal-hal negatif tersebut. Peneliti yang mempercayai bahwa jumlah Muslim secara umum dalam sebuah sensus diperkecil oleh pemerintah Amerika Serikat dalam upaya untuk memarginalisasi Islam. Namun faktanya PBB memperkirakan angka pertumbuhan Muslim meningkat secara global dengan 6,40% pada tahun 1994 sampai 1995. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan gitu setelah penjelasannya. Nah, kesimpulan yang pertama, pola atau model pemberitaan Islam yang dilakukan oleh salah satu surat kabar mainstream di Amerika Serikat, yakni The New York Times gitu, adalah dengan menyisipkan pesan stereotip dalam penulisan headline-nya serta menggunakan frame Muslim as terrorism atau Islam sebagai ancaman dalam konten beritanya yang kemudian disampaikan secara double standard gitu. Nah, kesimpulan yang kedua, relasi antara media Amerika Serikat dengan Islam ternyata sudah lama dikategorikan sebagai hubungan yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena media Amerika Serikat kerap kali melakukan misinformation and misperception dalam pemberitaan informasi atau artikel mengenai Islam gitu. Pasalnya, hal ini sudah terjadi sejak tahun 1800-an. Sikap yang dilakukan oleh media-media mainstream yang bertujuan tentunya untuk membentuk pola pikir atau menciptakan asumsi negatif dalam pikiran masyarakat Amerika Serikat terhadap dunia Islam. Nah, Islam di dunia Barat sendiri dipandang sebagai hal yang negatif, terutama setelah media yang menjadi alat propaganda disebarkan kepada masyarakat yang masih belum tahu sama sekali mengenai Islam gitu. Bahkan hingga saat ini, Muslim di Amerika Serikat masih memerangi anti-Muslim dan Islamofobia. Terbukti dari 6.000 lebih laporan di Council on American Islamic Relations pada tahun 2021 lalu, ya, hal ini merupakan jumlah kasus tertinggi selama sejarah 27 tahun setelah terjadinya peristiwa besar yang membuat perlakuan terhadap Muslim
di Amerika Serikat memperburuk gitu. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa akibat dari alat propaganda yang dilakukan oleh Amerika membuat masyarakat internasional yang memang tidak mengerti tentang Muslim dengan mudah ikut mengecam dan membenci gitu ya. Karena kalau kita membicarakan media ini suatu alat yang tidak memiliki ruang batas untuk memasuki area manapun gitu. Jadi media ini bisa sampai kemana saja, bahkan apalagi yang diterbitkan oleh negara besar seperti Amerika Serikat yang tentunya menjadi sorotan utama itu. Mungkin itu saja dari saya dan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.